Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga, dan di sini saya ditemani oleh Mas Dobleh dan juga Caplang. Lalu Trimok, Ki Slamet, Bang Mandor dan juga Bawor kemana? Jadi mereka tidak ikut dalam misi ini, tetapi mungkin nanti akan bergantian menemani saya dalam melakukan atau menjalani misi ini, teman-teman. Yang pertama ya agar tidak terlalu ramai, karena kalau ikut semua kan biasanya ramai banget itu, 6 orang ya kalau nggak salah. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu malam hari ini tujuan kami adalah pergi ke Gunung Pertapan untuk menemui Habib Junaidi untuk menanyakan soal batu apa? Iya, apa namanya? Hajarul Hikmah. Jadi seperti itu nih, Mas Dobleh. Ya, untuk kelanjutannya seperti apa ya saya tidak tahu, tapi pada intinya malam hari ini kami sudah berada di lereng Gunung Pertapan. Jadi nanti kita akan memasuki lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan para makhluk-makhluk yang ada di sini untuk memberikan petunjuk kepada kami. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, untuk teman-teman itu masih ada beberapa orang yang WA ke saya menanyakan pusaka Al-Wasi. Selain pusaka Al-Wasi juga teman-teman ada yang menanyakan tasbih Nurijabah, pusaka Al-Malik Al-Mujab. Jadi kalau yang menanyakan tentang Al-Wasi ya mungkin teman-teman yang punya nomor WA-nya Mas Dobleh bisa langsung WhatsApp ke Mas Dobleh. Kalau WhatsApp ke saya insya Allah juga dibalas, tapi kayaknya balasnya itu kadang-kadang terlambat karena yang WhatsApp itu banyak banget, jadi nggak bisa cepet responnya teman-teman. Tapi masih ya, masih tinggal beberapa saja ya. Iya, itu banyak ya. Maharnya masih 1 juta apa sudah diturunkan? Masih. Saya sih semalam mimpi Eyang Basuki. Itu kalau pusaka Al-Wasinya masih turunkan saja itu harganya biar habis, karena nanti akan ada hal-hal yang atau pusaka-pusaka yang baru lagi katanya turunkan. Tapi itu kan mimpi, terus saya jawab di situ, ya itu sih bukan hak saya sepenuhnya ya, jadi dalam mimpi itu suruh di mahar berapa katanya? Nggak ngomong, tapi diturunkan begitu ya. Mungkin disamakan saja ya dengan mustika Anur dan mustika yang apa lagi, yang Al-Karimah. Iya, Al-Karimah juga sama Sabta Dharma. Iya, bisa Sabta Dharma tinggal beberapa saja itu teman-teman ya. Jadi maharnya turun ini 500.000 untuk Al-Wasi, Sabta Dharma, Al-Karimah dan juga Anur. betul. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, apa yang nanti kita hadapi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Kita lanjut. La haula wala quwata illa billah, subhanallah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum ya masyarul ja'an. Assalamualaikum ya sahibul wilayah. Duru hadir. Allahu Akbar. Subhanallah. Jika kau tidak mau hadir, maka saya terpaksa akan memaksa agar kau bisa hadir di sini terlihat dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau tetap tidak mau keluar? Baiklah. Baiklah, saya tahu kau berada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Hei makhluk, wujudkanlah wujudmu sewujud-wujudnya, tampakkan setampak-tampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wujud. 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 La haula wala quwata illa billah. Permisi. Assalamualaikum. Allah. Mohon maaf jika kehadiran kami mengganggu panjenengan. Tapi jika diperkenankan, bolehkah saya tahu nama panjenengan? Nggih, silakan. Alhamdulillah. Tidak kuduga kau akan datang, Yoga. Alhamdulillah. Berarti panjenengan sudah mengetahui bahwa akan ada yang datang ke sini. Tentu saja. Tapi saya bolehkah bertanya? Silakan. Kita belum berkenalan. Bahkan tadi saya baru menanyakan nama panjenengan. Tapi kenapa panjenengan sudah tahu nama saya? Apakah karena namaku sudah dibicarakan? Tentu saja. Namamu dan aroma dari tubuhmu sudah aku kenali sejak dulu. Masya Allah. Ya, maaf ini makhluk. Saya sedang sebenarnya sedang mencari Syekh Habib Junaidi. Masya Allah. Benarkah? Iya. Belum waktunya. Kau harus lewati aku dulu. Subhanallah. Ya, tapi kalau diperkenankan, siapa nama panjenengan? Namaku Jasrun. Penjaga lereng. Sebelum kau naik ke puncak, kau harus jawab pertanyaanku. Masya Allah. Pertanyaan. Ya. Yoga, kenapa kau datang ke sini? Ya, panjenengan saya yakin sudah tahu. Ya, saya ingin mencari batu Hajarul Hikmah, peninggalan dari Nabi Daud. Kata Kiai Dul Risam, batu itu bisa membantu saya untuk menjalankan misi dari Sunan Giri. Kiai Dul Risam. Iya, benar. Dasar tua bangka itu.
Bocor juga rahasianya. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kau datang ke sini? Sudah saya jawab tadi, makhluk, untuk mencari itu, batu. Itu alasan, bukan penyebab. Penyebabnya apa? Apa yang membuatmu memutuskan datang ke sini? Padahal kau tahu, harusnya pulang terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, saya sendiri tidak tahu. Aku bisa lihat di matamu. Kau bingung. Kau tidak tahu kenapa kau di sini. Kali ini melangkah sendiri, bukankah seperti itu? Mungkin seperti itu. Tidak aneh. Itu panggilan. Batu itu memanggilmu, Yoga. Berarti ia sudah menganggapmu layak. Setidaknya untuk mendekat. Subhanallah. Masya Allah. Nggak seperti itu, nggih. Yoga, aku akan bertanya sesuatu. Kalau jawabanmu benar, kau boleh naik setengah perjalanan. Kalau kau salah, kau harus turun dan kembali setahun lagi. Masya Allah. Harus seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, insya Allah saya siap. Silahkan. kau datang ke sini untuk batu yang konon bisa membantumu mengubah manusia. Tapi aku tanya, kau pikir manusia itu perlu diubah? Masya Allah. Ya, menurut saya manusia tidak perlu diubah kalau mereka sudah baik. Tapi kenyataannya banyak yang belum baik. Banyak yang masih sombong, serakah, suka memecah belah. Mungkin mereka perlu diingatkan, bukan diubah secara paksa. Bagus. Kau tidak berkata manusia harus diubah. Itu sudah benar. Tapi aku tanya lagi. Silahkan. Kalau mereka tidak mau diingatkan, bagaimana? Ya, tentunya saya juga tidak bisa memaksa. Tapi saya bisa terus mengingatkan dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin hari ini mereka tidak mau mendengar atau tutup telinga, tapi bisa saja besok lusa terbuka. Mungkin tidak di zaman saya, bisa saja di zaman anak cucu saya nanti. Kau sabar. Saya selalu belajar untuk bersabar, karena kami merasa masih jauh dari sempurna. Yoga, batu yang kau cari itu bukan batu biasa. Ia hidup, punya perasaan, punya pilihan. Ia hanya mau dibawa oleh orang yang tepat. Apa ciri-ciri orang yang mungkin tepat? Sederhana, orang yang tidak akan menyalahgunakannya. Maksud panjenengan? Batu itu bisa memberi petunjuk cara mengubah hati manusia. Tapi kalau kau jatuh ke tangan orang jahat, ia bisa memberi petunjuk cara menghancurkan manusia. Sama seperti pisau di tangan tukang masak atau juru masak bisa menjadi alat masak. Di tangan pembunuh, ia atau pisau itu akan menjadi senjata mematikan. Tapi insya Allah saya tidak akan menyalahgunakan batu tersebut. Semua orang bilang begitu. Tapi saat diberi kekuatan, banyak berubah. Kau yakin tidak akan berubah, Yoga? Ya, insya Allah berkat pengalaman saya bertahun-tahun ini, saya akan berusaha. Walaupun mungkin terkadang saya juga tidak yakin. Jawaban jujur, aku suka. Masya Allah. Yoga, coba lihat ke bawah.
Bagaimana? Kenapa? Di bawah sana ada ribuan manusia. Mereka hidup, mati, lahir, bersaing, bertengkar, berdamai. Mereka tidak tahu kau di sini. Mereka tidak peduli. Lalu kenapa kau repot-repot memikirkan mereka? Ya, tentunya karena menurut saya adalah bagian dari mereka. Tapi mereka tidak menganggapmu bagian. Mereka akan hina, cemooh, tolak. Tetap mau kau. Insya Allah tetap mau. Kenapa? Karena saya tidak berbuat untuk mereka. Tapi saya berbuat untuk Tuhan saya. Kalau mereka hina, itu urusan mereka. Kalau Tuhan terima, itu sudah cukup untuk kami. Kau lulus ujian pertamaku, Yoga. Masya Allah. Apakah masih ada ujian lain? Banyak. Tapi tidak hari ini. Hari ini kau hanya boleh naik setengah perjalanan. Besok atau lusa atau tahun depan, terserah waktu, kau akan diuji lagi. Kenapa tidak sekalian saja? Karena kau harus beristirahat. Tubuhmu lelah, meski semangatmu kuat. Besok, setelah kau pulang dan mulai misi, baru kau akan tahu apakah kau benar-benar siap. Oh, nggih, saya paham dengan apa yang panjenengan sampaikan. Naiklah setengah hari. Nanti kau akan sampai di sebuah tempat kecil. Di sana kau boleh beristirahat. Ada tulisan-tulisan. Bacalah. Itu petunjuk pertama dari batu. Tanpa harus kau bertemu langsung. Kalau boleh tahu kira-kira tulisan tentang apa? Tulisan tentang dirimu sendiri. Tentang kelemahanmu. Tentang kekuatanmu. Tentang apa yang harus kau perbaiki sebelum layak mendekati batu itu. Kalau saya membacanya, lalu? Kau akan mengerti. Terserah kau mau mengikuti atau tidak. Batu tidak pernah memaksa. Subhanallah. Nggih, kami paham. Yoga, satu pesan. Ya, monggo silahkan. Jangan terlalu berharap pada batu. Ia hanya alat. Yang terpenting tetap hatimu. Batu bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan perjuanganmu. Kau harus tetap bekerja keras, tetap sabar, tetap tulus. Batu hanya mempercepat, bukan menciptakan. Ya, insya Allah saya mengerti. Dan hati-hati, di lereng itu banyak sekali makhluk. Sebagian baik, sebagian jahat. Mereka akan menguji niatmu. Jangan mudah terpancing. Ya, terima kasih Yang Mulia Jasrun. Panggil aku Jasrun saja. Aku bukan kiai, bukan guru. Hanya penjaga lereng yang bosan dengan kesendirian. Ya, tetapi saya merasa tidak sopan jika memanggil panjenengan dengan sebutan Jasrun. Jadi mungkin saya embel-embeli dengan Yang Mulia Jasrun. Masya Allah. Jadi seperti itu yang panjenengan sampaikan. Ya, Tapi bagaimana jika saya tidak mengikuti apa yang panjenengan sampaikan, bahwa setelah setengah perjalanan kami harus pulang dan kembali lagi mungkin tahun depan? Itu kan bagi saya tidak masuk akal. Bagaimana masalah ini bisa selesai jika saya harus menundanya? kau ingin tetap langsung melanjutkan. Tentu ya, karena kami sudah merasa siap.
kau sekarang bisa berkata siap. Namun, apakah kau tahu di belakangmu kau memiliki keluarga? Apakah yang ditinggalkan sudah siap? Kau sudah menanyakan? Ya, Adakah kau memastikan itu, Yoga? iya, terima kasih atas kepeduliannya tentang ini. Tapi itu semua sudah kami bereskan. Jadi kaki kami berdiri di sini tentunya sudah atas izin dari keluarga. Baiklah, jika kau tetap ingin melanjutkan seperti yang sudah saya katakan tadi, terserah. Namun jangan salahkan diriku. Di pertemuan ini, kau sebelum naik bertemu denganku, saya sudah memperingatkan. Jadi, jika terjadi sesuatu atau kau menemukan kegagalan, jangan salahkan diriku. Ya, baik, saya tidak akan pernah menyalahkan panjenengan. Tapi saya minta doa restu dari panjenengan agar dalam perjalanan kami diberi kelancaran tanpa ada halangan-halangan yang nantinya menghambat perjalanan kami. Tentu saja, bukan hanya diriku, namun semua makhluk sepertiku dari golongan putih ikut serta-merta mendoakan setiap langkah kakimu. Alhamdulillah jika begitu. Bolehkah saya bertanya satu hal? Silakan. Kenapa panjenengan menyambut kami dengan seperti itu tadi? Ya, Bagaimana jika serangan panjenengan mengenai tubuh kami? itu hanya sebuah perkenalan. Hanya sebuah sambutan untukmu, Yoga. Apa kau menguji diri kami bahwa akan takut atau tidak? Saya yakin kau tidak akan pernah takut. Namun, sejatinya manusia, jika diberi sambutan seperti itu, pasti akan berpikir bahwa yang sedang dihadapinya adalah sesosok atau makhluk yang tidak berperi kemanusiaan sepertimu. Iya. Jadi, kau mungkin bisa berpikir dan mungkin bisa melakukan hal-hal yang mungkin kau bisa menyerang diriku. Mungkin saja kau bisa melakukan hal yang di luar isi hatiku atau pikiranku. Ya, jadi seperti itu. Namun ternyata kau memang benar-benar manusia pilihan. Manusia yang benar-benar pantas untuk mengambil batu itu. Ya, terima kasih. Tapi untuk pantas tidak pantasnya itu saya tidak bisa mengatakan pantas ataupun tidak. Mungkin jika kami sudah berhasil membawa batu itu, barulah berarti kami pantas untuk mengambilnya. Ya, Ya, terima kasih Yang Mulia Jasrun atas petunjuknya. Petunjuk dari panjenengan akan saya ingat untuk menjadikan saya agar lebih berhati-hati. silakan lanjutkan perjalananmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Mungkin kita langsung lanjutkan perjalanan saja. Subhanallah, subhanallah. Apa yang ingin kau lakukan kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mohon maaf sebelumnya. Kenapa harus ada api dalam pertemuan ini? Baiklah, silahkan. Alhamdulillah. Wah, rupanya ada tamu. Tamu yang akan mengambil batu. Hajarul Hikmah rupanya. Oh, panjenengan ternyata tahu. Maaf, makhluk. Perkenalkan, nama saya Yoga. Dan saya sedang mencari batu itu. Sudah, aku tahu siapa kau. Perkenalkan, namaku Sukirno Tuyan, penjaga lereng kedua. Tugasku satu, memastikan orang sepertimu tidak melanjutkan. Masya Allah, subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Yoga. Nama biasa. Wajahnya pun biasa. Pakaiannya pun sangat biasa. Sama sekali tidak ada istimewanya. Kau pikir dengan jadi biasa, kau bisa ambil batu itu? Saya tidak bilang bisa mengambilnya. Saya hanya ingin melihat dan barulah mungkin akan mengambilnya. Kenapa? Aneh. Ya, kau pikir batu itu seperti batu kali yang bisa kau lihat kapan saja. Batu itu tersembunyi, dijaga, tidak semua mata bisa melihat. Lalu siapa selama ini yang bisa melihat? Orang hebat, orang sakti, orang yang sudah melalui ribuan ujian, bukan orang biasa sepertimu. Masya Allah. Jadi kami ini mungkin terlalu lemah begitu di mata panjenengan. Coba kulihat badanmu, ototmu sedikit, nafasmu masih tersengal-sengal. Setelah berjalan berjam-jam, kau pikir dengan badan seperti itu bisa sampai ke puncak? Di atas sana udaranya tipis, jalanannya lebih curam, ada jurang di kiri kanan. Satu langkah salah, kau akan jatuh, mati, tidak ada yang mencarimu. Ya, insya Allah saya akan berhati-hati nanti. Hati-hati. Orang hati-hati tetap bisa jatuh kalau tidak kuat. Dan kau tidak kuat. Lihat tanganmu, lembut, tidak berkapal. Berarti kau tidak bisa atau tidak biasa bekerja secara fisik. Kau pikir mendaki gunung seperti berjalan di pematang sawah. Ya, saya paham, saya tahu maksud panjenengan. Ini tangan penjaga, tangan yang sudah ribuan tahun memegang tebing, menarik pendaki yang jatuh, menahan longsor. Lalu tanganmu hanya bisa memegang tasbih. Subhanallah. Nggih. Yoga, dengar. Aku sudah di sini ribuan tahun. Ribuan orang lewat.
mau ambil batu itu. Berapa yang berhasil? Kosong. Tidak pernah ada. Tidak ada satupun. Tidak pernah ada satupun. Tapi saya pernah mendengar para wali juga datang ke tempat ini. Ya memang para wali tidak berniat untuk mengambilnya, hanya melihat dan memastikan saja. Tapi mereka apakah gagal untuk melihatnya atau berhasil? Kau menyamakan dirimu dengan para wali. Bukan saya menyamakan diri saya dengan para wali, tetapi saya bertanya karena panjenengan tadi menjelaskan seperti itu. Kalau bagi saya sih, saya yakin waktu itu ya para wali pastinya melihat batu itu tanpa ada halangan, mungkin malah. Benar, kau benar. Jadi kalau manusia biasa seperti kami mungkin bisa dikatakan gagal. Banyak sekali yang mati di jurang. Ada yang tersesat karena di tengah kabut tebal. Ada yang dimakan makhluk penjaga. Ada yang menyerah di tengah jalan. Ada yang gila karena melihat batu lalu tidak bisa memegangnya. Semua gagal. Dan kau pikir kau berbeda. Kau pikir kau lebih hebat dari mereka. Saya sih tidak pernah merasa lebih hebat dari mereka. Tapi kau tetap nekat. Itu namanya sombong. Sombong dalam bentuk lain. Kau pikir dengan kerendahan hati palsu kau bisa lulus. Tidak. Batu itu tahu ia bisa melihat isi hati. Ya justru batu itu tahu karena bisa melihat isi hati. Saya yakin niat saya juga sudah terbaca olehnya. Yoga, aku tahu kau takut. Takut? Takut apa? Takut gagal. Takut tidak berarti. Takut pulang dengan tangan kosong. Takut diejek orang sekampungmu. Takut dibilang pembohong. Itu semua ada di hatimu. Aku bisa melihat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang takut tidak akan pernah bisa mengambil batu itu. Karena batu itu hanya bisa diambil oleh orang yang sudah tidak punya rasa takut. Takut mati, takut gagal, takut hina. Kau masih punya semua itu. Ya, mohon maaf tadi panjenengan mengatakan namanya Sukirno Tuyan. Benar. Jadi begini Yang Mulia Sukirno, saya tidak bilang bahwa saya ini hebat. Saya juga tidak bilang bahwa saya ini kuat. Bahkan saya juga tidak bilang bahwa saya ini pantas. Saya di sini hanya ingin mencoba. Jikalau gagal, ya gagal. Tidak masalah. Kalau mati, ya mati. Mungkin karena takdir. Tapi setidaknya saya sudah mencoba. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba dan menyesal seumur hidup. Menyesal? Kau pikir penyesalan itu ada gunanya? Orang mati tidak menyesal. Mereka sudah tidak ada. Tapi saya kan masih hidup, belum mati. Jadi selama saya masih hidup, selama saya masih bisa bernafas seperti detik ini, dan juga selama kaki ini masih bisa melangkah, tentunya saya akan terus mencobanya. Itu Al-Wasih, bukan? Pusaka para penghubung. Kau pikir dengan pusaka itu semua pintu terbuka? Kau salah besar, Yoga. Batu Hajarul Hikmah tidak peduli pada pusaka. Ia hanya peduli pada hati. Al-Wasih mungkin bisa membantu kau di dunia, tapi tidak di sini.
di gunung ini itu tidak berguna. Kenapa tadi panjenengan membahas soal penyesalan, tapi tiba-tiba panjenengan beralih pembicaraan ke tentang pusaka Alwasi? Tapi tidak masalah. Apa yang telah panjenengan tadi sampaikan, menurut saya Alwasi ini kan bukan untuk pamer. Iya, itu kan hanya untuk pengingat. Pengingat? Iya. Ingat apa? Ingat bahwa kau istimewa. Ingat bahwa kau dipilih. Itu justru bahaya. Itu bikin sombong hatimu. Begini, Yang Mulia, pengingat bahwa saya ini tidak sendiri, bahwa ada yang menemani, bahwa saya harus terus berjuang. Seperti itu. Kau keras kepala, Yoga. Tapi keras kepala tidak cukup. Yang Mulia Sukirno, saya mau bertanya sesuatu. Tanya apa? Mohon maaf, kau di sini ribuan tahun menjaga, mengecek, menguji. Apakah panjenengan bahagia? Apa? Bahagia? Apa kau bahagia hidup sendiri di lereng ini? Hanya mengecek orang yang lewat? Apa itu cukup untuk ribuan tahun lamanya? Aku tidak perlu bahagia. Aku penjaga. Tapi semua makhluk itu butuh bahagia. Manusia, jin, iblis, bahkan malaikat. Apa jangan-jangan kau berbeda? Dulu aku juga ingin mengambil batu itu. Kau? Ya, aku manusia. Dulu, ribuan tahun lalu, aku mendaki gunung ini. Penuh semangat, penuh keyakinan. Tapi di lereng ini, aku jatuh. Kakiku patah, tidak bisa melanjutkan. Lalu aku menunggu sampai akhirnya aku mati. Dan arwahku terjebak di sini menjadi penjaga. Jadi kau dulu seperti saya? Ya, seperti kau. Biasa. Tidak hebat, tapi nekat. Dan lihat akibatnya. Jadi penghuni lereng selamanya. Astagfirullah. Yang Mulia Sukirno, Ya, mungkin ada alasan kau di sini. Mungkin bukan karena gagal, tapi karena Tuhan ingin kau jadi penjaga di sini. Mungkin tanpa kau banyak pendaki yang tersesat. Mungkin tanpa kau mereka yang sombong akan terus naik, lalu mati. Bisa saja mati jatuh ke jurang. Jadi seperti itu. aku penyelamat. Bukan penyelamat, Yang Mulia, tapi penyaring. Kau menyaring yang tidak layak, yang sombong, yang serakah, yang niatnya jahat. Kau menghadang dengan ejekanmu. Mereka yang marah, mereka buktikan tidak layak. Tapi yang sabar, yang bisa terima ejekan, mereka mungkin bisa saja punya peluang untuk sampai. Tidak ada yang pernah bilang begitu. Semua yang melewati tempat ini, aku ejek. Mereka marah, mereka balik, atau mereka lanjut dengan dendam. Tidak ada yang duduk dan berbicara sepertimu. Masya Allah. Oh, nggih. Yoga, Kenapa? terima kasih. Untuk apa? Terima kasih sudah melihatku sebagai makhluk, bukan sebagai penghalang. Saya menganggap kau adalah bagian dari perjalanan. Ya, saya yakin Tuhan telah sengaja
untuk mempertemukan kita berdua. Aku akan melepaskan dirimu. Naiklah, tapi hati-hati. Di atas sana masih ada penjaga lain yang lebih keras dariku. Terima kasih, Yang Mulia Sukirno. Doakan kami agar berhasil. Aku doakan. Dan Yoga, kalau kau berhasil, kalau kau bisa melihat batu itu, tolong titip salam untuknya. Aduh, salam untuk batu. Ya, batu itu hidup. Ia kenal diriku. Dulu aku pernah melihatnya sekilas sebelum jatuh. Katakan padanya, Sukirno Tuyan masih setia menjaga lereng. Suatu hari, kalau waktunya tiba, ia ingin melihatmu lagi. Seperti itu. Ya, insya Allah akan kami sampaikan jika tidak lupa. Selamat jalan, Yoga. Semoga langkahmu ringan, hatimu kuat, dan niatmu suci. Alhamdulillah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan kami diberi keringanan dalam melangkah, dan mudah-mudahan juga kami diberi hati yang kuat, dan mudah-mudahan juga niat kami masih sama, niat yang suci. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada panjenengan Yang Mulia Sukirno Tuyan telah banyak mengajari kami, telah memberikan sebuah petunjuk untuk kami, jadi kami bisa lebih berhati-hati lagi dalam melanjutkan perjalanan nanti. Mudah-mudahan Sang Pencipta memudahkan setiap perjalanan kalian. Amin, amin. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, saya rasa cukup. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang saya sudah membawa batu itu. Ya, baiklah. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi dalam perjalanan malam hari ini kami sudah bertemu dengan dua sosok. Yang pertama tadi sosok ya seperti yang teman-teman sudah lihat dan dengar. Lalu yang barusan juga sosok yang saya rasa itu baik dan memberitahu kepada kami tentang perjalanan untuk mencapai puncaknya nanti. Jadi alhamdulillah, berarti kan pada malam hari ini kita sudah mendapatkan sebuah petunjuk. Paling tidak ya kita yang penting kan tidak salah tempat. Berarti kan kita sudah benar bahwa kita sedang berada di Gunung Pertapan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Gunung Pertapan ini sebutan untuk makhluk gaib. Jadi kita manusia tidak tahu gunung tersebut ada di mana. Jadi seperti itu, karena adanya di alam yang berbeda. Mungkin malam hari ini saya putuskan untuk sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin kita akan mempersiapkan segalanya yang lebih siap lagi. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Karena malam hari ini walaupun kita sudah siap dari rumah pergi ke tempat ini, sebenarnya masih dalam kurung itu memastikan bahwa tempat ini benar atau tidak. Jadi kan besok kita bisa berangkat, mungkin ya karena tadi saya sudah mendapatkan informasi seperti itu ya, jadi mungkin besok saya bisa berangkat ke sini dengan membawa semua tim. Ya seperti Bawor, Trimok, Bang Mandor, Ki Slamet. Sudah ya. Nah, mungkin mereka akan saya ajak, tetapi
bukan untuk mendampingi sampai ke sana semuanya. Mungkin nanti bisa bergantian kayak semacam sebagian menunggu di suatu tempat. Jadi apa namanya ya? Membantu kebutuhan yang mungkin mendadak. Nah, ya itu. Jadi nanti kita bisa lebih mudah lagi dalam menjalankan misi ini. Baik teman-teman, mungkin saya rasa cukup. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.